Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di MTS Marga Harja, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, dan saya sedang bersama Ibu Ustadzah Endar ini sebagai kepala madrasah sanawiyah di sini. Kita akan berbincang-bincang mengenai MTS Marga Harja ini. Mungkin nanti Ibu bisa mengenalkan tentang MTS ini dari mungkin program-program keunggulannya, kemudian ekstrakurikuler untuk anak-anaknya, dan juga kecakapan hidup atau kewirausahaan mungkin yang ada di sini bisa dijelaskan. Selanjutnya kita langsung aja ke Ibu Ustadzah Enar nih, untuk kita berbincang-bincang. Terima kasih Bu atas waktunya. Yang perlu diketahui terlebih dahulu bahwa MTS Marga Harja itu berdirinya bulan Januari tahun 1969. Sudah sangat lama sekali ya. Dengan asal mulanya pendiriannya itu di atas permintaan masyarakat, artinya dukungan dari masyarakat, bahwa di desa Marga Harja sudah layak untuk didirikan sekolah menengah pertama gitu ya. Pada saat itu siswanya mencakup dari beberapa desa, karena di sekitar Kecamatan Sukadana itu baru ada satu MTS Marga itu. Pada saat itu muridnya banyak sekali. Sesuai dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun, MTS Marga Harja terus berkembang, yang akhirnya yang tadinya sekolah MTS Marga Harja itu adalah didirikan atas permintaan masyarakat, namun sesuai dengan legalitas sekarang berada di bawah naungan Yayasan Al-Falah. Sudah beberapa kali pergantian kepala sekolah dari awal sampai sekarang, karena ada yang purna bakti, juga ada yang meninggal. Sampai saat ini dipegang oleh saya selaku kepala madrasah. Di dalam perkembangannya, MTS Marga Harja itu memiliki beberapa kebiasaan. Di antaranya, kalau pagi-pagi sudah dibiasakan untuk mengaji bersama, baik itu surah-surah pendek atau pembacaan Yasin, Al-Mul, dan sebagainya. Itu sekitar 30 menit sebelum masuk itu sudah menjadi kewajiban di pagi hari. Jadi dengan tujuan untuk mengisi kebiasaan otak anak itu sebelum terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, diisi terlebih dahulu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan mereka itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, itu tujuan utamanya. Kemudian pada saat istirahat pertama itu biasanya dilaksanakan sholat duha. Meskipun sholat duha itu hubungannya adalah dengan Allah, tapi kami menyediakan absensi secara rutin. Itu membiasakan agar anak nanti kelak terjun di masyarakat juga sudah terbiasa dengan kebiasaan tersebut. Itu mengenai kebiasaan. Kemudian dalam ekstrakurikuler kami itu banyak mengikuti, menyelenggarakan sesuai dengan keinginan juga dari orang tua siswa, bahwa di MTS Marga Harja itu orang tua itu yang paling dominan itu diantaranya ekstranya keagamaan. Yang pertama, keagamaan itu meliputi ada tahfiz, kemudian ada murotal. Kebetulan Pak Yaya yang menjadi guru utamanya. Kemudian itu sudah menghasilkan ya, siswa-siswa yang mampu hidup bermasyarakat dengan memiliki kemampuan tersebut. Kemudian selain itu juga pidato, kemudian ada lagi kaligrafi.
Itu kaligrafi, kebetulan ada pengajarnya dari luar yang beliau sudah menjadi juara tingkat kabupaten dan mengikuti ke tingkat provinsi gitu. Alhamdulillah mereka itu sudah bisa masuk bersaing ya, minimal di tingkat KKM dan dilanjutkan ke tingkat kabupaten dan bahkan sampai ke tingkat provinsi untuk pidato juga. Nah itu untuk keagamaan diantaranya. Kemudian untuk bidang kepramukaan ekstrakurikuler wajib, kami di MTs Marga Harja itu merasa sangat bangga karena pada tahun kemarin, tahun 2016, kami dari MTs Marga Harja mewakili Kabupaten Ciamis ke tingkat provinsi. Itu untuk putrinya. LT4 LT4 ya. Kebetulan meraih peringkat 11 kalau tidak salah. Nah itu pada tahun 2017 ya. Nah kemudian untuk ekstra poliknya juga sesuai dengan lingkungan juga, di lingkungan di Marga Harja itu menyenangi olahraga. Maka sekolah juga karena kita ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat, kami mengadakan ekstranya volleyball antaranya. Selain itu juga ada sepak bola, kemudian tenis meja, ya, kemudian juga bulu tangkis. Ya. Nah dari segi ekstra volleyball, alhamdulillah kami sudah membentuk atlet-atlet untuk diantaranya voli pasir sampai PON sudah masuk 2 kali. Kemudian kalau mengenai Porda atau Porkab itu sudah tidak aneh ya. Kalau itu adalah banyak jebolan dari MTs Marga Harja. Alhamdulillah kami bukan sombong, tapi alhamdulillah anak-anak kami berkat didikan awalnya dari MTs Marga Harja, mereka bisa berkembang dan bisa bersaing. Kemudian di bidang bulu tangkis juga sama, bidang tenis meja juga, bahkan ada yang sampai ke tingkat nasional di Pemalang. Alhamdulillah tidak mendapatkan juara, gitu ya. Itu juga sudah menjadi kebanggaan kami. Jadi di kami itu antara keagamaan dengan olahraga atau dengan bidang lainnya boleh dikatakan seimbang. Kemudian untuk unggulan, tadi unggulan ya, itu termasuk karena dikaitkannya dengan ekstrakurikuler, sehingga dari ekstrakurikuler itu menjadi hal yang unggul karena dilihat dari prestasinya. Kemudian untuk kewirausahaan, ya, berhubung sekarang masa pandemi, Bu, ya, kalau di awal tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019, ya, kami itu sudah terbiasa dengan anak-anak itu tiap kelas itu mengumpulkan sampah, Bu. Ya, jadi dipilah antara plastik dengan kertas. Kemudian tiap kelas itu memiliki ini khusus wadah plastik, ini untuk khusus wadah kertas. Kemudian dikumpulkan, dijual masing-masing, Bu. Alhamdulillah untuk membeli keperluan di dalam kelas masing-masing itu sudah tidak meminta lagi urunan karena mereka sudah punya hasil dari penjualan sampah. Namun kali ini karena berhubungan dengan pandemi, ya, jadi anak-anak kan tidak masuk otomatis, tidak terkumpul, makanya saya tidak memasukkan, Bu. Saya tidak memasukkan ke dalam program di sini karena sekarang memang tidak bisa terlaksana, gitu ya. Itu diantaranya, Bu, yang ringan-ringan. Kemudian juga dari keterampilan, Bu. Anak-anak itu kan sudah terbiasa membuat seperti asbak, Bu, ya, yang dibuat dari tempurung, itu kan dari limbah, Bu. Dibuatkan ada yang berbentuk ikan, berbentuk apa, kreatif anak. Nah, itu sudah mampu dijual, ikut di dalam pameran juga tingkat kecamatan. Alhamdulillah banyak yang membeli. Itu tadi bagusnya, saya juga sudah lihat tadi kreatif sekali. Iya, itu diantaranya. Kemudian dari segi anyaman-nyaman, karena memang lingkungan di sini juga ada lingkungan yang bisa gitu ya. Jadi iya, banyak sekali pohon bambu sebagai bahan baku. Nah, itu juga anak-anak dengan mandiri, mereka tuh belajar di rumahnya masing-masing gitu ya. Dari segi kewirausahaan. Nah, kemudian yang lainnya, insya Allah, Bu, untuk ke depan ini sudah ada rancangan, kebetulan di kami banyak yang menjadi pembina pramuka tingkat kabupaten, Bu. Kita sambil memajukan gerakan nasional pangan juga, insya Allah, Bu, ke depan kami masih ada lahan yang luas di sebelah sana dan juga di belakang. Iya, insya Allah kami ingin
menanam padi yang dalam polybag itu. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan-halangannya dan juga pandeminya cepat berakhir sehingga siswa-siswinya bisa masuk sekolah seperti biasa. Nanti kami dengan tujuannya ke depan setiap anak disuruh bawa polybag 2 itu kan sudah berapa ratus nanti. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu sudah menjadi angan-angan kami. Karena itu memiliki multifungsi. Yang satu belajar untuk bertani, meningkatkan kewirausahaannya juga. Kemudian ikut serta dalam meningkatkan pembudidayaan pangan sesuai dengan instruksi dari pramuka. Itu ya. Nah itu rupanya Bu. Ini anak-anak di sini dengan pesantren apa gimana nih? Iya. Kalau dengan pesantren kebetulan kami belum memilikinya, tapi kami mengadakan kerjasama dengan pesantren di wilayah Magarja itu banyak pesantrennya. Ada berapa pesantren? Ada pesantren di Dokar ya, kemudian di Lebak Kadu, kemudian di Bantar Karet, di Cijawa itu hampir tiap dusun memiliki dengan Iji Isri itu memiliki pesantren. Nah kami sudah dibiasakan memberikan absensi ke pesantren atau madrasah masing-masing. Jadi anak-anak itu terkontrol, setelah hadir tidak itu karena berhubung bukan kelemahan mungkin belum memiliki, insya Allah ke depan kerjasama. Jadi kalau mau sekolah di sini bisa ikut mondok sambil mondok ada 3 pondok yang terdekat sama yang terdekat terdekat kerjasama dengan MTS. madrasah. Iya. Rupanya itu Bu keadaan kami ya, mudah-mudahan doanya dari Ibu sekolah kami ingin selalu ada peningkatan dari berbagai hal gitu ya. Siswanya juga semakin meningkat, perhatian masyarakat juga semakin meningkat. Gitu. Ada lagi keunggulan yang bisa disampaikan atau kalau tidak kita lanjutkan dengan ini kayaknya harus observasi nih. Iya, mari ya. Kalau itu sudah mungkin keunggulannya sudah tadi disampaikan semua ya. Kita kayaknya lanjutkan dengan observasi dari lingkungan sekitar sini, fasilitasnya dan juga kewirausahaan yang ada di sini. Iya. Mari kita Bu, kita jalan-jalan melihat-lihat situasi di MTS Magarja ini semua yang kelas Bu. Mari sudah diperiksa, mari kesiapan belajar, alhamdulillah Bu. Sudah dengan protokol kesehatan ya. Sudah alhamdulillah mendapatkan nilainya. Memuaskan 97,5 Bu. Nah, ini masih ruang kelas, kemudian ini kebetulan tidak dibuka, ini perpustakaan Bu. Alhamdulillah dengan buku yang tidak dibuka ya, karena itu sudah ada tempat ini juga perpustakaan. Kemudian ini ruang BP, berikut ruang kepala. Ya di sini ya. Iya, di sini. Kemudian ini tadi lupa ya Bu, di sekolah kami juga ada drum band Bu. Lupa tadi tidak disampaikan ya bahwa di sekolah kami juga sudah memiliki grup drum band yang alhamdulillah sudah pentas ikut kalau memeriahkan MTQ di tingkat kabupaten. Kami yang tampil dari sini ya. Iya, dari sini. Drum bandnya ada. Drum band. Suka drum band ke sini. Iya, drum band di sini ada. Di sini Bu disimpan. Iya. Sudah di ruangan ini tempat tenis meja, kemudian drum band juga tempat peralatan-peralatan yang lain di sini. Nah, ini Bu, karena di sini masa pandemi, mungkin lapangnya kurang terawat. Nah, inilah yang bisa menghasilkan atlet-atlet ini. Ini lapangnya ada 2 ya? Ada dua ya. Hebat sekali itu. Ini lapang sendiri, ada 2 lagi gitu ya. Tidak tersedia tanah, kita sudah milik kami. Yang ini juga sudah diwakafkan Bu, yang di depan. Iya. Ini yang tuan-tuan itu? Iya, ke bawah itu sudah diwakafkan. Itu berapa luas ya Bu? berapa ribu ya? 1.500-an berapa ya? 1.500 meter persegi kalau tidak salah. Luas cuma 11 Bu ini. Tidak terawat karena pandemi. Tidak ada anak-anak. Meskipun ada latihan, anak-anak itu di luar Bu latihannya.
Ini kebetulan aku lagi Mudah-mudahan kamera di rumah. pandeminya cepat berlalu, jadi anak-anak juga bisa merawat sekolah lagi. Iya betul. Karena nggak ada anak-anak otomatis nggak terawat juga gitu ya. Ya ini juga Bu, nanti kalau ada pengembangan pembangunan insya Allah itu karena bukan milik orang lain. Oh ini, wah itu sampai sana? Iya. Astagfirullahaladzim, luas banget Bu. Ada Luas sekali. kurang lebih, Pengembangannya kurang lebih masih- 500 bata insya Allah. Untuk pengembangan. Ini potensi pengembangannya sangat luar biasa. Kedepannya bagus sekali. ini ruangan sholatku yang biasa untuk sholat putri karena di musholanya tidak cukup, maka untuk putri di sini. Iya, iya. Dapurnya ini untuk kelas 9 Bu. Kelas 9. Alhamdulillah suasananya sejuk. Ya ini sejuk sekali ini suasananya ya. Pepohonannya hijau, rindang. Pokoknya nyaman deh untuk belajar. Ini boleh disurvey, ini tanamannya sangat rawan. Sangat rindang, Alami hijau, sih Bu. dan Alami alami ya, tapi terawat. itu. Ini siapa yang merawat? Ini kebetulan kan ada penjaganya kalau masa sekarang. Berikut ada juga OSIS yang piket Bu. Oh iya, OSIS juga piket ya. Iya, ada sekali. Ini bukan melaksanakan sholat. Namun kalau berjamaah itu sholat itu saja karena tidak cukup. Iya, karena muridnya banyak. Iya. Alhamdulillah biasanya sampai WC-nya itu. Lorong ini tempat istirahat nangkring. Tadi siswa ya. Iya, mandinya ya. Wah, ini contoh seragam. Iya. Tanda-tanda gerakan. Bos. Ini untuk air yang sesuai dengan protokol kesehatan Bu. Kami menggunakan ini tidak menggunakan wastafel Bu, tapi ini di tiap depan kelas insya Allah Tiap ada. depan kelas ada, Ada. untuk protokol kesehatan. Sudah. Kita kembali. Ini. Ini di survei pialanya Nah ini ya, Mbak. banyak sekali penghargaannya. Bisa dari dekat. Ada bahkan itu yang paling besar, Yang paling bagus. yang paling besarnya itu Apa itu Bu? itu waktu Itu yang hadiah Polri atas nama bangsa anak kami punya juga itu yang sudah terdaftar di kabupaten. Nah, mengikuti kegiatan itu pas pada saat itu di Banjarsari di Banjaranyar. Iya. Kebetulan kami jadi Juara satu, juara juara satu, umum. juara satu itu Juara juara satu. Pak Herdiat sampai hadiahnya itu 15 juta. Wow. Alhamdulillah. Itu Tingkat kabupaten atau tingkat apa? banyak banyak Tingkat pesertanya Jawa. ada dari luar juga Oh, dari Jawa berarti Tengah ya. juga umum. Umum Iya. ya, umum, dan ini juara satu. Iya, ya, alhamdulillah. Itu piala-pialanya ada dari olahraga dari berbagai macam. Iya. Oke, hebat sekali ya, madrasah hebat dan bermartabat. Ibu terima kasih informasinya, tapi sebelum ditutup ada satu lagi Bu. Iya. Kalau mau daftar ke sini gimana? Mengingat ini kan Februari nih, bentar Iya, lagi mau tahun ajaran baru. Kalau mau daftar ke sini gimana mekanismenya, online atau langsung ke sini? Untuk pendaftaran kami sudah menyediakan linknya yang online itu ada, nanti bisa di-shoot ya untuk linknya. Bisa kalau langsung juga bisa karena kami tiap hari juga di sini ada tiket. Meskipun waktu WFH tetap kami ada tiket. Jadi piket selalu ada di sini. Iya, selalu ada tiap hari. Ya, silakan. Nanti ada alamatnya ya. Alamatnya. Iya, ada link. Sampaikan. Iya, Karena bisa ini salah satu sekolah yang ya tadi prestasinya banyak, kemudian mau pesantren juga di sini ada kerjasama dengan 3 pesantren, kemudian ekskulnya juga banyak tadi pilihannya ya. Oke, mudah-mudahan dan tentu saja ini sangat bermanfaat informasinya, khususnya untuk siapapun yang punya anak atau adik-adik yang mau melanjutkan sekolah.
ini bisa menjadi referensi untuk pilihan Anda semua ya, dan umumnya untuk siapapun yang mendengar informasi ini tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali bahwa di daerah Margahadia ini ada madrasah yang berkualitas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu masih tanah yang kami juga atau pembangunan yang lain ya masih ada.